ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Bahwa yang dijual di SDBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Ya, lagi diurus itu semua ya. Kita bersihkan, kita tegakkan. Di sepanjang jalan, roda berputar, mesin dinyalakan. Semua percaya bahan bakar yang mengalir adalah tenaga, bukan jebakan yang mencipta celaka. Kabar berembus mencuat ke permukaan, BBM oplosan jadi buah bibir, meresahkan di setiap sudut pembicaraan. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka, mulai jajaran direksi anak usaha Pertamina hingga pihak swasta. Tak tanggung-tanggung, aksi jahat yang berlangsung 5 tahun ini diperkirakan merugikan negara mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Dampaknya, kepercayaan publik mulai terkikis, tersapu isu yang makin manis. Jika benar ada yang salah, siapa yang harus berdiri paling gagah? Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Dalam kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan lagi tersangka baru dalam kasus ini. Kali ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga serta Edward Korn selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Maya dan Edward dengan persetujuan dari tersangka Rifa Siahaan yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga setara RON 92. Hal ini menyebabkan pembayaran impor produk kilang yang lebih tinggi dari seharusnya dan tidak sesuai dengan kualitas barang diterima. Maya Kusmaya dan Edward Korn melakukan pembayaran impor produk kilang menggunakan metode spot atau penunjukan langsung yang mengakibatkan PT Pertamina Patra Niaga membayar harga tinggi kepada mitra usaha. Seharusnya pembayaran dilakukan menggunakan metode term atau pemilihan langsung dengan jangka waktu tertentu sehingga dapat diperoleh harga yang lebih wajar. Selain itu, Maya dan Edward juga mengetahui dan menyetujui adanya markup dalam kontrak pengiriman yang dilakukan tersangka Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee 13 hingga 15% secara melawan hukum. Penyidik menahan kedua tersangka di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kedua tersangka dijemput paksa karena mangkir dari panggilan penyidik. Tersangka Maya dan Edward kemudian dijemput paksa dari kantor mereka masing-masing. Dalam kasus ini, Maya dan Edward merupakan tersangka ke-8 dan ke-9. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 7 tersangka yang terdiri dari 3 internal subholding Pertamina dan 4 pihak swasta. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping, Agus
Purwono selaku Vice President Feedstock Management Kilang Pertamina Internasional, M. Kerry Andrianto Rizal selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Judo selaku Komisaris Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian Pertamax dengan RON 92. Anak Riza Khalid, M. Kerry Andrianto Rizal selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa berperan sebagai penerima keuntungan dari markup biaya impor minyak mentah. Markup itu dilakukannya bersama tersangka Yoki Finandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping. Sementara tersangka Gading Ramadan Judo selaku Komisaris Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak berperan sebagai broker impor minyak mentah. Gading bersama tersangka Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim berkomunikasi dengan tersangka Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Management Kilang Pertamina Internasional. 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ya mereka mencari keuntungan di situ yang nggak halal. Ya negara pasti. Negara yang sehingga harga minyak kan jadi tinggi. Penyidik Kejaksaan Agung menyatakan penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di subholding Pertamina belum mencakup keseluruhan. Kejagung menyebut kerugian keuangan negara senilai 193,7 triliun rupiah. Dengan ditangkapnya 2 petinggi Pertamina oleh Kejagung sebagai tersangka baru dalam kasus mega korupsi BBM, kini sudah 9 tersangka yang ditahan. Kedua tersangka baru berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Mayoritas tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Werhaspati, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Finandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Kerry Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dan sementara itu 2 tersangka baru yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Dan Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu ada fakta mencengangkan diungkap oleh Kejagung terkait kerugian negara akibat mega korupsi Pertamina. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun, ternyata hanya di tahun 2023 saja. Jika praktik rasuah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 dan kerugian negara dirata-ratakan sama seperti tahun 2023, maka total kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung menyita uang total 857 juta rupiah usai menggeledah rumah pengusaha minyak Riza Khalid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan berkaitan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di subholding Pertamina.
Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan penyidik menyita 34 kontainer berisi dokumen yang berkaitan dengan korporasi dan diduga terkait impor minyak mentah dan proses shipping. Selain itu, 89 dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tata kelola minyak mentah disita penyidik. Lalu, terdapat 2 komputer yang diduga menyimpan banyak data terkait. Penggeledahan di 2 tempat yang berkaitan dengan Reza Khalid ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Di Plaza Asia, lantai 20. Nah, untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menemukan ada 34 outner yang berisi dokumen-dokumen, dan itu sekarang sedang diteliti kan, karena di dalam outner kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap, ya, membuat lebih terang dari tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar, ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca, ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas, ya, dari dugaan tindak pidana yang disangkakan, ya, terkait dengan importasi dan seterusnya. Nah, sedangkan di Plaza itu ditemukan 4 kardus surat-surat dokumen. Nanti itu yang akan didalami oleh penyidik. Nah, cuma dalam konteks sekarang nih, ya, konteks sekarang bahwa penyidik menduga kuat bahwa aktivitas, ya, terkait dengan sangkaan dugaan tindak pidana korupsi itu dokumen, dan ternyata ada di sana. Nah, itulah yang mau dipelajari kan, dikembangkan. Nah, kenapa ada di rumah yang bersangkutan? Apakah bagaimana perannya dan seterusnya, tentu ya itu yang akan dicari benang merahnya oleh penyidik, ya. Yang ketiga terkait soal kerugian. Nah, di beberapa media kita sampaikan bahwa yang dihitung sementara kemarin yang sudah disampaikan dirilis itu 193,7 triliun. Itu tahun 2023. Makanya kita sampaikan secara logika hukum, logika awam. Kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung dia, berarti kemungkinan lebih. Tetapi kan kita sampaikan bahwa tentu ahli keuanganlah yang akan menghitungnya berapa besar nanti kerugian itu. Karena ini adalah, di awal juga kita sampaikan, ini adalah perkiraan antara penyidik dengan ahli sementara. Nah, 193,7 itu ada beberapa komponen. Kemarin sudah disampaikan kan, setidaknya ada 5 komponen itu. Misalnya, apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020 dan seterusnya. Kan ini juga harus dilakukan pengecekan, ya. Misalnya apakah kompensasi itu berlaku setiap tahun? Apakah subsidi misalnya tetap nilainya setiap tahun? Nah, itu barangkali pertimbangannya. Nah, apakah ahli nanti bisa mentrace ke 2018? Nah, itu. Jadi ini juga supaya tidak salah tafsir, ya. Ya, makanya kita sampaikan, ya, coba media lah yang menghitung, ya kan? Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Keri Adrianto Riza yang merupakan putra pengusaha minyak dan gas Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka skandal korupsi Pertamina. Keri ditahan bersama 8 tersangka lainnya. Keri merupakan salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia memperoleh keuntungan dari markup kontrak pengiriman yang dilakukan tersangka Yogi Firnanti selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Hal ini membuat negara mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15%. PT Orbit Terminal Merak yang merupakan perusahaan milik Keri memfasilitasi proses blending. Dalam kasus ini, blending dilakukan antara minyak dengan kadar RON 88 Premium dengan RON 92 Pertamax. Blending yang dilakukan tidak hanya RON 90 Pertalite dengan Pertamax.
Hal ini diketahui setelah penyidik memeriksa dan menetapkan tersangka Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga serta tersangka Edward Korn selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Pemirsa, skandal minyak mentah Pertamina membongkar adanya dugaan praktik Pertamax oplosan di Pertamina Patra Niaga. Akibatnya masyarakat pun dirugikan karena membeli Pertamax oplosan dengan harga non-subsidi. Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS pada 2018-2023. Kasus yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah ini melibatkan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Parahnya, salah satu modus yang digunakan para tersangka antara lain dengan melakukan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Di mana salah satu tersangka yakni RS melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali di depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dengan modus pengoplosan Pertalite lalu dijual sebagai Pertamax dinilai sangat merugikan masyarakat yang sudah mematuhi aturan membeli BBM tanpa subsidi, namun ternyata dengan kualitas BBM subsidi alias Pertalite. Pertalite ini kan BBM yang diberikan kompensasi oleh negara, diberikan kompensasi cukup besar oleh pemerintah, sama dengan subsidi. Jadi ternyata Pertalite ini dicuri, lalu kemudian dioplos menjadi Pertamax, dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini pertama tentu akan merugikan negara, keuangan negara karena angka subsidi atau angka kompensasi Pertalite yang besar, lalu kemudian merugikan masyarakat. Kenapa Pertalite lalu dioplos lagi menjadi Pertamax? Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat merugikan masyarakat yang harusnya menerima BBM dengan kualitas Pertamax yang lebih bagus. Ternyata ini adalah hasil pengoplosan dari Pertalite berdasarkan temuan daripada kejaksaan. Dugaan kecurangan yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dinilai sebagai salah satu pelanggaran kewenangan yang harus diusut tuntas. Mendesak pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mengusut tuntas karena tindakan ini dilakukan oleh seorang pejabat publik di badan usaha milik negara yang kita banggakan melakukan tindakan ilegal. Supaya ini menjadi presiden yang baik, kita meminta aparat penegak hukum juga mencari pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak mungkin Direktur Utama Pertamina Patra Niaga melakukan tindakan ilegal ini secara sendiri. Yang kedua, dampaknya tentu kepada konsumen bahwa bahan bakar minyak mereka, BBM mereka, jenis Pertalite dan Pertamax tentu mengalami penurunan kualitas. Kasus ini seolah membuka buruknya tata kelola minyak mentah, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan migas oleh Pertamina. Terlebih bagi masyarakat yang selama ini selalu berkorban dengan membeli BBM non-subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampik isu BBM Pertamax yang dioplos Pertalite. Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini telah memenuhi standar. Sementara pihak Kejaksaan Agung mengungkap kasus hukum oplosan Pertamax telah selesai pada 2023 lalu. Kejagung juga berjanji akan membongkar peran ke-7 tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat mega korupsi BBM Pertamina. Kasus mega korupsi BBM Pertamina terus diselidiki.
Tim penyidik Jampitsus Kejagung pun juga terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dari 7 tersangka guna menemukan fakta-fakta baru termasuk tersangka baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Harli Siregar pun menuturkan pihaknya akan membongkar peran masing-masing ketujuh tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana yang berbeda. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah, akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari setiap masing-masing tersangka. Sementara terkait adanya isu oplosan BBM jenis Pertamax, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sementara hingga Rabu malam Kejagung kembali menjemput paksa tersangka baru kasus mega korupsi BBM Pertamina yang diketahui berjumlah 2 orang dari internal subholding Pertamina. Usai ramai kasus praktik oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax, pelaksana tugas harian di Rut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra menegaskan produk Pertamina yang dijual ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Sementara Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar memastikan terjadi blending 2 jenis ron bukan dengan zat adiktif. Kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah, tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya. Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patraniaga. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Menunjukkan PLT-nya belum, nanti kita konsultasikan. Kan ada ini, nanti ada komut, ada dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA prosesnya.
Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi korban BBM oplosan, konsumen bisa apa? Selengkapnya usai jeda.